saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam renungan pagi ini. Judul renungan kita hari ini adalah No Turning Back, atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak ingkar, tidak ada jalan kembali, atau tidak menengok ke belakang, atau bisa juga tidak akan menyesal. Saudara, pernahkah saudara mendengar lagu ini? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagu itu adalah sebuah lagu yang lama ya saudara ya. Tapi ada kisah yang luar biasa di balik lagu ini. Cerita dari kisah lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris yang keluar dari Eropa dan mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris itu tiba di Assam dan mereka mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat itu masih terdiri dari beberapa suku primitif yang memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu praktik makan daging sesama manusia. Tetapi yang menjadi tantangan terbesar untuk mereka juga adalah mereka tidak suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi yang mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki sebagai suku pemburu kepala. Dalam kebingisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja, kehadiran mereka tidak disenangi bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi, terjadi hal yang di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak mereka dari suku ini yang akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain, dan mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang yang percaya. Mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah dan ia memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus ini untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku ini mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, daripada menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus, I have decided to follow Jesus, no turning back. Atau, saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, tidak akan menyesal. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan marah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya, dan mereka pun meninggal. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tapi sekali lagi bukannya menyerah, tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat, through none go with me, still I will follow. No turning back, atau walaupun sendirian, aku akan tetap ikut, tidak akan menyesal. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi, jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi dengan mantap, Nokseng berucap, the cross before me, the word behind me.
no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku, tidak akan menyesal. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Kematian Knox dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya untuk mengikuti kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Knox di atas kemudian diubah menjadi sebuah lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika Serikat William Reinert dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Hingga hari ini gereja mengenal lagu I Have Decided to Follow Jesus sebagai lagu yang indah. Saat pertama kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah kita dapat mengatakan juga I have decided to follow Jesus, no turning back? Mengikut Yesus adalah keputusanku. Aku tidak akan menyesal. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu rata, kehidupan yang tenang, langit yang selalu biru bagi orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, kita harus memikul salib. Matius 6 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Juga dalam Matius 10 ayat 36, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dalam segala keadaan, apapun yang kita alami saat ini, mari kita bersandar dan berharap pada Tuhan saja. Saat ini kita sedang berlomba-lomba mencoba mencapai garis finish dari perlombaan iman kita. Banyak dari saudara-saudara kita yang telah mengakhiri perlombaan imannya dengan baik. Bagaimana dengan kita? Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kita tahu bahwa Tuhan bukanlah Allah yang bisa ingkari janjinya. Ia akan selalu menepati janjinya, asalkan kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Saudara, biarlah lagu ini menjadi kekuatan di dalam hati kita. Kita boleh memegang terus lagu ini. I have decided to follow Jesus, no turning back. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, tidak akan menyesal. Saya tidak akan ingkar. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak akan menyesal karena mengikuti Yesus adalah lebih daripada segalanya. Apapun yang ada di depan kita, kita tetap percaya ada tangannya yang kuat yang sanggup menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, ingatkan kami Tuhan pada saat kami menyanyikan lagu ini, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami sudah memutuskan untuk mengikut Engkau Tuhan. Kami tidak akan menyesal. Engkau lebih daripada segalanya. Engkau lebih berharga daripada apapun juga di dunia ini. Karena Engkau telah memberikan dirimu untuk kami. Darahmu yang mahal sudah tercurah untuk menebus kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa Tuhan, selain daripada seluruh kehidupan kami, hati kami, segala yang ada pada kami, sebagai suatu persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan, pada saat kami merasa lemah, lagu ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta dengan kami.
I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami tidak akan menyesal mengikuti Yesus, karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang hidup, penolong kami, segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya renungan hari ini boleh menguatkan iman percaya kami kembali. Kami boleh kembali semangat di dalam menjalani kehidupan kami. Kami boleh kembali semangat Tuhan untuk meneruskan pertandingan iman kami Tuhan. Hingga akhirnya kami boleh mencapai garis akhir kami. Di dalam Engkau, kami boleh menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.